Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fajriah, NIM E2019256. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Dalam video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Dalam video kali ini saya ingin menganalisa 3 materi. Yang pertama tentang inflasi, uang, dan pengangguran. Bab pertama tentang inflasi. Nah, inflasi di sini saya yang pertama ingin membahas tentang pengertian inflasi. Nah, inflasi di sini adalah kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus. Misalnya, harga beras yang awalnya 12.000 naik menjadi 14.000, gula yang awalnya 10.000 menjadi 12.000, seperti itu. Kedua, inflasi menurut sifatnya. Nah, inflasi menurut sifatnya di sini ada beberapa. Yang pertama, inflasi merayap. Nah, inflasi merayap di sini kisaran angkanya antara 5% ke bawah. Yang kedua, inflasi menengah. Nah, inflasi menengah ini antara 10 sampai 30%, dan inflasi tinggi di sini antara 100% ke atas, itu disebut inflasi tinggi. Sebab-sebab inflasi. Nah, sebab-sebab inflasi di sini ada beberapa. Yang pertama, permintaan. Karena permintaan suatu barang yang meningkat sedangkan stoknya di sini hanya sedikit, seperti itu. Misalnya, beras. Permintaan beras banyak padahal stoknya hanya sedikit. Kebutuhan beras sedikit tapi pembelinya banyak, seperti itu. Yang kedua adalah penawaran. Penawarannya sedikit, permintaannya banyak. Misalnya, harga suatu mobil yang awalnya 12 juta menjadi 13 juta atau bisa 15 juta. Karena apa? Yang pertama, karena plastiknya naik misalnya, terus besinya juga mahal, seperti itu. Yang ketiga adalah campuran. Campuran di sini adalah permintaannya naik dan persediaan barangnya itu sedikit, seperti itu. Selanjutnya adalah inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, inflasi dalam ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama adalah natural inflation. Nah, natural inflation di sini permintaannya sedikit sedangkan penawarannya banyak. Tetapi natural inflation di sini bersifat alamiah, bersifat dari alam dan manusia sendiri tidak bisa mengendalikan. Seperti wabah COVID-19 sekarang ini. Nah, petani-petani gagal panen, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah human error inflation. Nah, human error inflation di sini baru penyebabnya itu dari manusia. Nah, misalnya itu korupsi dalam administrasi atau dan lain-lain. Dan pajak bumi dan bangunan itu yang berlebihan, itu juga yang menyebabkan terjadinya human error inflation. Selanjutnya, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam di sini ada dua. Yang pertama adalah melemahkan masyarakat untuk menabung. Nah, melemahkan masyarakat untuk menabung di sini sebenarnya ada solusinya yaitu dengan meningkatkan suku bunga, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja barang-barang mewah, seperti itu. Selanjutnya adalah solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, solusi inflasi dalam ekonomi Islam di sini adalah meliputi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan ini untuk menciptakan stabilitas ekonomi, seperti itu. Yang kedua, kebijakan moneter. Nah, di mana kebijakan moneter di sini adalah Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan suatu ekonomi. Yang kedua atau sebab yang kedua, di sini kita akan membahas tentang uang. Nah, dalam sebab uang kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian uang, jenis-jenis uang menurut fungsinya, dan uang menurut nilainya, seperti itu. Yang pertama, pengertian uang. Nah, apa sih uang? Uang adalah alat tukar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, uang pada zaman dahulu berupa emas atau perak. Seiring berjalannya waktu, seperti sekarang, uang menjadi uang kertas, uang giral, dan uang elektronik seperti
era sekarang seperti itu. Yang kedua, jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang di sini ada 3. Yang pertama, uang logam, uang kertas, dan uang viral. Nah, uang logam terbuat dari, kalau dulu uang emas terbuat dari emas. Kalau sekarang uang koin terbuat dari logam seperti itu. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas terbuat dari kertas. Dan yang ketiga, uang viral. Uang viral itu seperti cek gitu. Yang ketiga, uang menurut nilai dan fungsinya. Nah, uang menurut nilai dan fungsinya di sini ada 2. Yang pertama, uang penuh. Apa sih uang penuh? Uang nilai dan uangnya itu sama, jadi sama, uang dan nilainya itu sama. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda itu seperti yang tertulis, misalnya 10.000 tulisannya 1, 0, 0, 0, 0, itu 10.000 dan sama kayak 10.000, 20.000 seperti itu disebut uang tanda, ada tandanya seperti itu. Keempat, fungsi uang. Nah, fungsi uang di sini yang pertama sebagai alat tukar. Misalnya kita membeli rumah, maka alat tukarnya berupa uang seperti itu. Membeli mobil, alat tukarnya berupa uang. Membeli kerupuk juga sama, alat tukarnya berupa uang seperti itu. Yang kedua, sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, misalnya kita punya uang banyak sekali, 1 miliar misalnya, kita simpannya di bank seperti itu. Yang ketiga, sebagai satuan hutang. Misalnya kita mempunyai hutang, maka alat bayarnya, bayar hutangnya itu berupa uang seperti itu. Yang kelima, fungsi turunan uang. Nah, fungsi turunan uang di sini ada banyak, tetapi saya mengambil 3 saja. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah, sama seperti tadi. Ketika kita membeli mobil, maka alat pembayaran yang sah berupa uang sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Yang kedua, sebagai alat pembayaran hutang. Nah, sama juga seperti tadi. Ketika kita mempunyai hutang kepada si A misalnya, maka kita membayarnya berupa uang seperti itu. Membayar hutangnya berupa uang seperti itu. Yang ketiga, sebagai pendorong ekonomi. Nah, uang ini merupakan sebagai pendorong ekonomi. Nomor 1 sebagai pendorong ekonomi. Menurut saya seperti itu. Yang keenam, di sini kita akan membahas fungsi uang menurut ekonomi Islam. Nah, fungsi uang menurut ekonomi Islam yang pertama sebagai alat tukar, sama ya. Yang kedua, sebagai alat penyimpanan. Misalnya punya uang banyak, mau disimpan, mau disimpannya itu di bank. Yang ketiga sebagai alat hitung. Misalnya punya rumah seluasnya 3 hektar misalnya, maka dihitungnya memakai uang. Cara hitungnya, misalnya rumah ini kisaran harganya 30 miliar misalnya, seperti itu. Subbab yang ketiga adalah pengangguran, di mana pengangguran di sini kita akan membahas tentang beberapa mengenai pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengangguran. Nah, pengangguran di sini adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan tetapi dia masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kisaran umurnya berapa? Kisaran umurnya di sini antara 15 sampai 64 tahun. Nah, semisal seperti saya umurnya 20 tahun, tetapi saya masih belum punya pekerjaan. Nah, mengapa? Karena saya masih sekolah, masih menuntut ilmu, maka saya belum termasuk sebagai pengangguran. Ada lagi seseorang sudah berumur 30 tahun misalnya, tetapi dia tidak bekerja, tetapi dia mempunyai banyak uang, entah itu dari warisan atau apa, maka orang tersebut bukan termasuk dalam kategori pengangguran, seperti itu. Yang kedua, macam-macam pengangguran. Nah, macam-macam pengangguran di sini ada 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka di sini dia secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran tertutup. Pengangguran tersembunyi. Nah, pengangguran tersembunyi di sini adalah pengangguran yang biasanya dia bekerja
10 jam tapi dia bekerjanya hanya 5 jam. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman di sini misalnya jika musim panen, jika musim tanam dia hanya bekerja pada musim tanam aja. Setelah itu dia tidak bekerja. Itu disebut dengan pengangguran musiman. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran di sini ada beberapa. Yang pertama pengangguran friksional, di mana pengangguran friksional di sini misalnya seorang pengusaha sepatu, dia ingin beralih kepada pengusaha kayu, tetapi dia tidak mempunyai tempat. Nah, selama dia pencarian tempat, maka dia termasuk dalam kategori jenis pengangguran friksional. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Nah, di mana pengangguran siklikal di sini misalnya seperti saya seorang pengusaha sepatu misalnya. Tetapi karena adanya wabah COVID-19, saya memutuskan untuk mem-PHK 30 orang misalnya. Nah, karyawan saya yang saya PHK itu, maka karyawan saya itu termasuk dalam kategori pengangguran siklikal. Selanjutnya adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran struktural di sini karena faktor utamanya itu karena ekonomi, seperti itu. Selanjutnya dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran di sini entah itu dampak penganggurannya baik dari negara, individu ataupun nasional. Nah, dampaknya di sini dampak dari pengangguran di sini penurunan pendapatan per kapita suatu negara menurun, terjadinya kemiskinan, terus kekurangan gizi. Selanjutnya penyebab pengangguran. Nah, sebab-sebab pengangguran di sini saya mengambil 2 saja. Yang pertama adalah pertumbuhan teknologi. Karena pertumbuhan teknologi sudah canggih seperti era sekarang yang awalnya memakai tenaga ahli manusia, sekarang berpindah menjadi teknologi mesin seperti itu. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan ini yang menurut saya itu sulit dilakukan untuk di negara kita. Selanjutnya cara-cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran di sini seperti membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, terus informasi lowongan pekerjaan sebanyak mungkin, seperti itu. Terus seperti membuka pelatihan, misalnya pelatihan jahit agar agar masyarakat itu mempunyai keahlian seperti menjahit atau pelatihan-pelatihan yang lainnya. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Nah, pengangguran dalam ekonomi Islam di sini ada 2. Yang pertama adalah pengangguran jabariyah. Nah, pengangguran jabariyah ini pengangguran terpaksa. Nah, misalnya karena sekarang musim wabah COVID-19, seorang itu terpaksa di PHK karena faktor ekonomi, karena faktor wabah COVID-19 seperti sekarang. Yang kedua adalah pengangguran hijariyah, di mana pengangguran hijariyah ini pengangguran pilihan, di mana pengangguran pilihan di sini sebenarnya dia itu mempunyai skill untuk bekerja, tetapi dia itu tidak mau untuk bekerja, seperti itu. Selanjutnya solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam di sini ada beberapa. Yang pertama adalah mekanisme individu. Nah, di mana mekanisme individu di sini kalau bekerjanya itu males, seharusnya kita itu memberi semangat agar dia itu tidak males lagi, seperti itu. Yang kedua adalah mekanisme ekonomi. Nah, mekanisme ekonomi ini mendorong untuk berinvestasi, contohnya seperti itu. Mungkin itu saja bab pengangguran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.